Saat melihat semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, ketemu lagi di Lihat Lebih Dekat. Saat ini saya sedang bersama ajudan konten orang nomor 1 di Jawa Barat. Kita langsung aja kenalan sama Teguh. Halo Teguh. Halo. Gue selama ini kan mungkin orang-orang banyak ngelihat karya-karya Teguh di akun Instagramnya Pak RK, juga di akun Instagramnya Teguh sendiri ya. Aku mau nanya dari awal dulu aja deh. Boleh. Nanya apa nih Teh? Nanyanya apa ya? Aduh, jadi deg-degan. Enggak, santai aja. Nah, gimana sih Gue awalnya sampai akhirnya Teguh sekarang bisa menjadi ajudan kontennya Ridwan Kamil? Panjang ya sebenarnya ceritanya, kayak mungkin banyak juga selain Teteh yang bertanya kayak gini. Teguh awalnya ketemu Bapak kayak gimana, sampai bisa sekarang kerja sama Bapak kayak gimana. Itu tuh proses yang sangat panjang. Dan hal yang gak diduga-duga juga sebenarnya. Karena awalnya itu Teguh kenal Bapak pun pertama ikut program beliau yang namanya itu Jabar Future Leaders atau Ajudan Milenial pada tahun 2019-2020. Karena terpotong pandemi, akhirnya singkat cerita Teguh kenal dan penugasan di tahun 2020 kenal sama Pak RK itu. Terus ya setelah banyak teman-teman yang tugas lain juga gitu, sampai akhirnya selesai programnya. Dan Teguh juga nggak nyangka ya, karena sebelum Teguh terjun di dunia konten kreator seperti ini pun sebelumnya Teguh kerja dulu Teh. Kerja di mana sebelumnya? Kerja dulu di salah satu perusahaan swasta yang ya mungkin cukup terkenal ya, namanya Kompas Gramedia dulu. Dulu Teguh sebagai apa? Dulu tuh macam-macam sebenarnya di Gramedia. Aku mau cerita dulu nih, di Gramedia awalnya itu aku pernah jadi customer service dulu. Terus pernah jadi store crew juga pernah. Bahkan jadi petugas gudang juga pernah. Oh, petugas gudang. Bener. Ngurusin buku-buku yang di gudang. Jadi sebelum orang-orang tahu Teguh ada buku baru yang datang, orang-orang belum tahu, Teguh udah tahu duluan. Karena jadi kayak fresh from the oven tuh buku-buku yang baru datang Teguh urusin semuanya kayak gitu. Sampai akhirnya pada saat itu emang hobi Teguh tuh sebenarnya Teguh bukan orang yang pede tampil depan kamera gitu, bahkan kayak ngomong pun nggak pede gitu ya, kayak kurang aja public speakingnya gitu. Terus akhirnya Teguh dipercayai di Gramedia itu waktu itu jadi ngurusin sosial medianya Gramedia di store Bandung gitu, salah satu store di Bandung. Singkat cerita Teguh dipercaya untuk naik jabatan Teh, ditawari gitu, kayak gimana kalau misalnya Teguh ngerjain project ini buat ke Jakarta gitu. Nah akhirnya Teguh juga punya mimpi ya, kerja tuh biar nggak di Bandung aja gitu. Akhirnya Teguh bikin satu project yang mungkin dibantu dengan teman-teman Teguh, termasuk manajer Teguh yang baik banget ya waktu itu. Selama Teguh di Gramedia selalu diperjuangin gitu. Pada saat udah tinggal mau berangkat ke Jakarta sebenarnya gitu, tahun 2020 kan Teguh penugasan ajudan milenial tuh sama Bapak. Dan emang setelah itu nggak ada harapan dan kepikiran gimana ya gue caranya buat kerja sama Bapak gitu. Bahkan kayak ketemu seminggu pun kayak udah rasanya cukup banget ya Teh, karena impian semua anak-anak muda mungkin ketemu Pak RK bareng-bareng seminggu tuh kayak udah dream come true banget lah menurut Teguh ya gitu. Nah pada saat itu Teguh itu emang kerja seperti biasa aja gitu, kayak nggak kepikiran kerja di sini, terus nggak kepikiran gimana ya caranya gitu biar masuk ke lingkungan ringnya Pak Gubernur gitu. Atas izin Allah di bulan November tahun 2021 Teguh ditawarin buat kerja di sini. Ada salah satu sama Pak Randi Sekpri, Pak Gubernur. Jadi ya dengan berbagai dinamika, sebenarnya bingung ya karena Teguh tinggal berangkat ke Jakarta sebenarnya. Oh, kamu tuh sebenarnya tinggal go aja ke Jakarta. Iya beneran, jadi kayak udah nyari kosan segala macem gitu. Kenapa akhirnya memilih untuk stay di sini dan bekerja bersama Pak Gubernur? Nah di bulan November itu kebetulan ada 4 tawaran kerja sebenarnya masuk. Beneran Teh.
4 tawaran kerja. Jadi setelah Teguh ulang tahun di tanggal 14 tuh kayak banyak banget Oh, ulang hadiah. tahunnya 14 November. Iya. Catat. Jangan lupa kirim kado. Terus Jadi nggak tahu entah itu rezeki atau ujian ya buat Teguh, karena apa yang udah Teguh perjuangkan tinggal ke Jakarta sebenarnya tinggal Teguh raih ya Teh ya. Tapi tiba-tiba banyak tawaran itu jadi gelisah sebenarnya, apakah aku harus ngambil di sini, apakah aku harus tetap pergi ke Jakarta gitu dengan tujuanku yang awal itu gitu. Yang pertama Teguh ditawarin di jadi ajudan ketua DPRD awalnya. Kayak kaget banget kan, tiba-tiba ada yang tawarin Teguh jadi ajudan ketua DPRD. Iya. Wow, takut banget sebenarnya. Dari ajudan milenial sebenarnya Teh, kayak pengalamannya kan mungkin hanya seminggu ya. Iya. Tiba-tiba ditawarin bisa kerja di lingkup pemerintahan yang lebih besar gitu. Kedua juga ada dari dua instansi lain lah di pemerintahan juga. di Jabar. Iya, di Jabar kebetulan ya, mungkin rezekinya karena relasinya anak-anak Jabar Future Leaders tuh kenal dengan orang-orang pemerintahan ya. Jadi ada beberapa tawaran, cuman ya kurang cocok aja ketiganya. Bahkan yang pertama itu ya diistihorohin sebenarnya ya semuanya pun gitu. Bahkan yang keempat yang dari Bapak pun diistihorohin. Cuman kayak belum ada nih gitu waktu seminggu itu tuh petunjuk dari Allah gitu ya buat Teguh ambil atau enggak gitu. Sampai pada akhirnya pagi-pagi mau berangkat kerja, maksudnya tinggal sebenarnya di kantor tuh kayak udah tinggal beres-beres segala macem Di Gramedia di Bandung. Gramedia ya betul. Jadi pas ceritanya pagi-pagi tuh masih bingung nih gitu. Padahal jadi dari seminggu kemarin tuh udah ngobrol sama orang Pakuan ya gimana, dan bahkan orang Pakuan juga tahu Teguh harus ke Jakarta gitu. Gimana ya Pak Teguh gini. Ya itu mah pilihan Teguh, coba obrolin sama orang tua segala macam. Akhirnya pada pagi-pagi aku ngobrol sama mama sebenarnya mau berangkat kerja gimana, kerja TA katanya. Ya sebenarnya masih pengen di Bandung, cuman di Jakarta juga ya kemarin-kemarin udah istilahnya mati-matian ya gitu, sampai nggak tidur segala macam Untuk mencapai tujuan di benar. Jakarta itu. Dan kayak dari sekian banyak teman-teman yang di Gramedia Bandung, aku yang dipercaya buat kesana tuh kayak kesempatan besar sebenarnya bisa Kebanggaan kerja di sendiri head gitu ya. office ya, Ya, gitu ya. di Menara Kompas di Palmerah dulu. Tapi ya pada pagi teh ke mama bilang ya seperti biasa mungkin orang tua mikirnya dari segi finansial dulu gimana kamu katanya, gajinya berapa emang di sana. Aku bilang segini, kalau di Kang Emil berapa nggak tahu juga ya aku karena emang nggak tahu Nggak jujur nih tahu. di sini berapa gajinya gitu. Cuman kata mama ya Oh, udah saat itu kamu belum tahu belum akan tahu digaji kayak berapa? digaji berapa. Terus Dan dapat apa aja iya gitu nggak beneran tahu. nggak tahu. Dan kayak aku tertarik kerja di sini kayak dapat kepercayaan aja Iya. gitu. Bapak, aku tanya ke ada salah satu seniorku dari sekian banyak ajudan milenial angkatanku tuh cuman aku aja yang ditawarin gitu, kayak oh berarti aku tuh dipercaya ya bisa ditawarin untuk kerja di sini gitu. Dan akhirnya ya udah kata mama, udah we di Bandung aja cenah. Kayak maksudnya gue juga nggak tahu itu tuh petunjuk dari Allah atau gimana, cuman sejauh itu belum dapat ilham apa-apa, jadi ya udah deh mungkin ini petunjuk dari Tuhan gitu ya buat aku ngambil buat di Bandung aja. Maksudnya mama tuh biar nggak, kalau Jakarta kan mungkin harus kos, Ya, terus ya. bahkan harus ya makan sendiri tuh mungkin mama mikirnya gimana ya gitu. Ya udah, tapi sebenarnya itu mah tantangan hidup kalau anak rantau sebenarnya Iya, ya benar. Teh. Cuman karena lagi-lagi aku nganggapnya itu petunjuk dari doa-doa aku, jadi ya udah deh aku milih buat stay di Bandung. Dengan posisi aku belum, jadi belum tahu di sini gimana, terus aku terima kerja di sini gitu sebenarnya. Aku terima kerja, aku duluan terima kerjaan di sini. Terus tiba-tiba dalam hati gimana ya caranya ngomong ke Gramedia Ya, gitu. ya, ya. Aku belum Belum bilang ngomong gitu. aku mau resign atau gimana gitu. Udah ngobrol sama mama langsung pergi ke kantor, terus ditanyain sama manajerku, Bu kamu berangkat ke Jakarta kapan gini-gini deh. Gimana ya mas? Tiba-tiba lah kenapa lu kayak gini deh? Kenapa tiba-tiba jadi aneh Iya, katanya? tiba-tiba jadi kayak kenapa Ragu gitu. jadi ragu katanya. Akhirnya mas aku boleh ngobrol dulu nggak sebentar gitu. Akhirnya aku ceritain dari mulai awal sampai akhir seminggu ini tuh aku kayak
dapat sesuatu yang nggak tahu Mas ini rezeki atau ujian buat aku gitu. Karena sekali lagi aku pengen banget kerja di Jakarta sebenarnya. Seudah ngobrol panjang lebar, manajerku tuh bilang, ya udah deh katanya, kalau gue jadi lu juga bakal ambil Kang Emil katanya gitu. Itu jadi petunjuk Jadi kedua petunjuk. menurut aku ya, kayak seriusan kayak semudah ini gitu. Aku takutnya malah jadi dimarahin Iya, atau iya, iya. gimana gitu ya, karena tadinya aku tuh emang udah diharapin buat kesana juga gitu. Tapi ya udahlah, is okay gitu. Akhirnya udah aku kerja sama Bapak di awal tahun 2022. Dan ternyata Januari. kamu tuh nggak cuman ke Jakarta doang, tapi kamu juga ke berbagai daerah di Indonesia sama Bapak ya. Bener Teh. Dan aku mau flashback lagi ke belakang gitu ya. Sebelum aku lulus ajudan milenial itu, aku di Kompas sebenarnya kan lama ya, hampir 3-4 tahun ya. Oh, lama juga. Iya, jadi aku tuh dulu, Kamu umur berapa sih, Gue? aku sekarang 25 menuju 26. Oh, si muda. Oke, lanjut. Iya, jadi ceritanya Teguh tuh dulu waktu udah lulus sekolah itu aku nggak kuliah Teh. Oke. Aku langsung masuk dunia kerja gitu. Kenapa? Nggak kuliah? Singkatnya kayak apa ya? Ya mungkin ada faktor ekonomi keluarga pertamanya. Aku lebih mending kerja dulu buat nyekolahin adik-adikku ketimbang aku sangat bisa kuliah sebenarnya ya. Anak pertama? Anak kedua sebenarnya. Cuman karena emang udah ditinggal ayah dari kelas 5 SD. Jadi menurutku ya aku harus belajar buat jadi tulang punggung keluarga ya. Meskipun sekarang aku belum bisa penuh mencukupi semuanya, tapi aku belajar Teh. Nah, pilihan aku nggak kuliah tuh gitu. Jadi awalnya aku nggak kuliah, sedih ya sebenarnya dengan kegiatan organisasiku yang banyak, yang sebenarnya sangat-sangat bisa aku cari beasiswa dan lain-lainnya. Tapi ketika aku kuliah, orang tuaku siapa yang membiayai, Iya. adik-adikku siapa yang mensekolahkan gitu. Jadi udahlah Teguh kerja dulu, kuliah kapan-kapan pun bisa. Iya, gitu. betul. Dan akhirnya jong-jong teuing gitu. Ternyata lebih enak ya kalau Lebih enak udah punya kerja uang sendiri. gitu. Bener. Tapi di sisi lain, di setiap tahun Teguh kerja, Teguh selalu kepikiran kapan ya kuliah, selalu seperti itu gitu. Aku pokoknya mulai kerja itu di tahun 2017-an gitu. Ya mungkin ada perusahaan sebelum Gramedia pun aku kerja gitu. Cuman yang lama aku tinggal di perusahaan itu di Kompas Gramedia. Di sana aku banyak banget belajar ya, banyak ilmu yang aku dapetin, bahkan dari Teguh yang pemalu, bahkan Teguh nggak bisa ngomong depan kamera, bahkan Teguh nggak bisa ngomong depan publik atau depan teman-teman lah mungkin ya. Kalau ngobrol pun aku jujur dulu diem banget gitu. Jadi kayak kalau nongkrong nih, yang paling pendiam tuh Teguh gitu. Tapi sekarang kayaknya enggak ya. Enggak ya. Gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin seberjalannya waktu dan banyak hal-hal yang Teguh dapetin, akhirnya yaitu sekali lagi ilmu nggak didapetin di bangku kuliah atau sekolah doang sih sebenarnya Teh. Banyak yang aku dapetin di luar sana ataupun yang sekarang aku alamin gitu. Nah, sekarang kan kamu tuh jadi ajudan Pak RK dan juga kamu content creator ya gitu. Gimana bagi waktunya? Karena saya tahu pekerjaan sebagai ajudan kontennya Pak RK itu sungguh sangat berat. Iya, bener. Lagi-lagi kayak aku tuh mimpi Teh di sini, kayak gak percaya Teguh ada di sini gitu. Awal mulanya yang waktu pas Teguh daftar ajudan milenial waktu pas kerja ya, aku masih ingat dulu. Kenapa kamu tiba-tiba pengen lama jadi ajudan milenial? Beneran, aku juga nggak ngerti. Kok kepikiran? Jadi awalnya saya mau jadi ajudan, nyobain gitu. Jujur tapi aku tuh nggak suka, bukan nggak suka ya, nggak terlalu tertarik dengan dunia pemerintahan awalnya. Bahkan kayak termasuk apatis ya awalnya, kayak sebelum kenal ajudan milenial itu gitu. Nah dari situ aku pengen tahu gimana sih rasanya gitu. Jadi ada orang yang di dalamnya gitu. Betul, gimana ya? Aku pengen membuktikan sendiri awalnya. Ketika aku ngelihat postingan Jabar Future Leaders buat jadi ajudan Kang Emil, wow gimana tuh gitu kayak tiba-tiba semudah inikah gitu. Karena dari waktu pas aku daftar itu Teh, aku lagi seneng belajar ngedit video ceritanya. Aku dulu sering ikut temanku buat wedding video gitu. Jadi videografer tembak gitu. Seminggu misalnya gue bisa nggak ikut. Nah aku tuh lagi seneng itu sebenarnya. Nah waktu pas ada pendaftaran ajudan milenial, syaratnya bikin video yang menarik tuh. Akhirnya gimana ya? Udah deh,
beraniin aku buat bikin gitu. Sampai akhirnya dengan proses beberapa bulan mungkin waktu itu aku lolos dan dinyatakan lolos tuh aku kayak nggak percaya gitu. Ternyata bisa ya gitu dengan apa ya, dengan saingan yang menurutku keren-keren ya, ada dari ITB, dari UI, dari ya mungkin dengan aku yang nggak kuliah aku sempet minder awalnya gitu. Cuman aku kayak yakin dengan doaku waktu pas pendaftaran itu. Nah, fun fact lagi nih, aku waktu kerja aku pernah jadi driver Gojek dulu. Oh iya? Beneran, aku pernah jadi driver Gojek, jadi Grab karena... Jadi kamu sagala ya? Sagala, beneran. Cuan? Cuan. Kayak udah dididik gitu ya, gitu. Cuman awalnya itu, aku mau cerita dikit tuh, karena nyambung. Nggak apa-apa, banyak juga. Ya. Jadi, si Teguh yang dulu kerja di Kompas itu, karena rumahnya jauh di Kabupaten Bandung nih, kerjanya setiap hari di kota. Kata temenku, Gu, daftar ini aja, katanya ojek online katanya, biar kamu dapat penghasilan, katanya gitu. Ganti bensinnya ya? Maksudnya gimana tuh? Aku nggak ngerti. Emang bisa gitu? Bisa, nanti aku daftarin. Kebetulan waktu itu proses pendaftarannya mudah ya, kayak cuma tinggal apply kayak dokumen-dokumen kayak gitu, terus aktif dah si aplikasi drivernya. Nah, singkat cerita aku tuh ngojeknya tuh nggak pernah yang dari pagi sampai malam, nggak pernah. Jadi kayak cuma berangkat kantor, saat berangkat aja, terus pulang kantor. Dan kayak itu tuh kan bisa diarahin, misalnya pagi-pagi aku menuju Bandung, jadi dapat customer atau pelanggannya tuh yang arah-arah ke sana, dan sebaliknya pulangnya. Singkat cerita, itu lagi pendaftaran ajudan milenial, aku lewat ke sini, ke depan gedung Pakuan. Kamu bergumam dalam hati jangan? Apa? Aku berhenti malahan justru di depan gedung Pakuan karena ada tukang teh botol sosro gitulah. Boleh nyebut? Ini hujan loh. Hujan cuy, gimana nih? Saat melihat semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik.